Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faiza Nisrin Hayati dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2020. Hari ini saya akan mengerjakan daripada tugas untuk ujian akhir semester pertama pada mata kuliah ilmu pendidikan. Saya akan merangkum apa yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Pendidikan adalah kunci dari pembangunan peradaban. Pendidikan lahir dari penyatuan aspirasi, teori, etika, moral, budaya, dan perkembangan daripada manusia itu sendiri dan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, jangan salahkan bahwa pendidikan termasuk dalam indeks pembangunan manusia sebagai yang tercermin daripada budaya dan karakter manusia itu sendiri. George F. Kneller dalam bukunya Foundation of Education menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dua arti. Pertama, secara arti luas, yaitu suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran, watak, atau kemampuan fisik individu. Dan sedangkan untuk arti hasil, ialah apa yang kita peroleh melalui belajar, pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan. Saya memahami bahwa pendidikan ini adalah suatu kegiatan yang mempunyai pengaruh menciptakan revolusi dalam perkembangan pikiran manusia dan watak agar menjadi pribadi yang bergerak dan berlatih untuk tetap bertahan dari seleksi alam dan sosial yang ada. Adapun John Dewey dalam bukunya Democracy and Education mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pada pengalaman selanjutnya. Frederick Mayer dalam bukunya Foundations of Education mengatakan, pendidikan ialah satu proses yang menuntun pada pencerahan umat manusia. Saya memahami bahwa mempelajari ilmu baru akan mengantarkan kepada ilmu yang lain dan menjadikannya tidak hanya statis, namun dinamis mengikuti pengalaman dan perkembangan serta penemuan yang ditemukan oleh manusia sendiri. Keterampilan tidak ditemukan secara sengaja, namun perlu adanya latihan yang diikuti oleh keinginan keras. Manusia hanya diberi bakat untuk langkah pertama dalam mengembangkan keterampilan, namun tidak menutupi bahwa manusia juga dapat bisa, walaupun dahulunya sangat tidak bisa melakukan keterampilan tersebut. Hal ini kembali lagi yang telah saya sebutkan. Alasan mengapa bisa ialah dikarenakan adanya keinginan yang keras untuk dapat lancar melakukan keterampilan tersebut. Saya memahami bahwa pendidikan ini adalah suatu jalan untuk mengembangkan daripada manusia itu sendiri. Manusia sejatinya ketika mereka dalam kondisi yang terdidik akan berbeda dengan yang tidak terdidik. Manusia yang memiliki pendidikan atau manusia yang terdidik secara rasional akan dapat lebih mudah menyelesaikan keingintahuan dan masalah yang dialaminya daripada manusia yang tidak terdidik atau manusia yang tidak memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan keingintahuan dan masalah pada manusia itu sendiri. Pendidikan sendiri tidak akan tiba-tiba hadir tanpa adanya manfaat yang ingin diraih di dalam pendidikan tersebut. Mengenai manfaat pendidikan, saya akan memberikan contoh. 1. Membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pribadi seorang manusia. Sejatinya apabila beliau seorang manusia semakin memiliki ilmu, maka ia akan semakin mengenal Tuhannya. Yang kedua, membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil. Karena manusia sesungguhnya diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun daripada kehidupannya. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai baru, jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan, sesuai dengan manusia sendiri sebagai seorang yang pembelajar daripada masa lalu dan akan mengembangkan untuk masa depan. Di dalam perjalanan dunia pendidikan hadir dan berkembang sebagai dua perwujudan pengertian. Yang pertama ialah pendidikan sebagai sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud
membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Dan hal inilah yang menyebabkan mengapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap mengenai pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Yang dimana ada kehidupan di situ pasti ada pendidikan. Dikarenakan pendidikan manusia sejatinya ialah pendidikan sepanjang hayat, dari belayan hingga ke liang kubur. Yang kedua ialah pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Yang ketiga, dalam perkembangan adanya tuntutan adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Yang keempat, pendidikan hadir sebagai untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, melahirkan teori-teori pendidikan atau theories of education. Pendidikan sendiri juga memiliki objek ilmu. Yang pertama ialah objek material atau realita fenomena pendidikan, yakni perbuatan mendidik. Yang kedua ialah objek formal atau pemikiran ilmiah yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Namun di dalam pengembangan pendidikan sendiri, dalam pandangan ilmu pendidikan, pendidikan mempunyai batas-batas pendidikan antara lain 1. Batas-batas pendidikan pada peserta didik. Contoh, A. Kemampuan anak dalam memahami pelajaran dalam pendidikan tersebut. B. Kesesuaian metode pembelajaran dengan gaya belajar anak. C. Adanya halangan psikologis, misal autis, hiperaktif dalam anak, cerebral palsy, trauma, dan lainnya. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Contoh, keterbatasan bahasa atau simbol yang diterangkan dan dipakai oleh pendidik. Terkadang ada beberapa simbol dan bahasa yang tidak dimengerti oleh peserta didik, dikarenakan adanya hambatan dalam menerima suatu pengetahuan yang baru oleh peserta didik. Dan terkadang, guru juga tidak dapat menjelaskan sesuai dengan pola berpikir peserta didik. Yang ketiga, ialah batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan, yaitu berupa lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Contoh, A. Sarana dan prasarana yang digunakan sebagai metode pembelajaran. B. Budaya daripada masyarakat setempat dalam menerima suatu pengetahuan. C. Kenampakan alam yang secara tidak langsung membentuk kepribadian manusia. Contoh, orang yang tinggal di gunung dan pedesaan akan cenderung menerima pendidikan mengenai pentingnya kebersamaan, moral, dan etika untuk bertahan hidup di alam, dan menjadikannya sebagai manusia dengan mental tahan banting daripada yang di kota. Dengan segala fasilitas yang telah memadai, menjadikan mereka memiliki mental dan kepribadian serta perspektif yang berbeda dalam memandang ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Pendidikan sendiri juga memiliki persyaratan, yaitu aktivitas mana yang dikatakan sebagai pendidikan. Yang pertama ialah adanya unsur dasar. A. Aktivitas yang berbalas adanya dua pihak atau lebih. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Pendidik sebagai pemberi informasi dan ilmu pengetahuan dan diterima oleh peserta didik, dan bisa bersifat kebalikan apabila dalam satu kelas terjadi adanya tanya jawab. B. Pertujuan baik memberi bagi perkembangan atau kepentingan bagi yang menerima dalam konteks positif. Makna baik mencakup etiquette atau etiket atau tata cara, conduct, tingkah laku baik, virtus, watak baik, practical values, and living values. C. Core living values. Sebagai dasar aktivitas pendidikan menurut UNESCO meliputi 1. Tolerance freedom, 2. Unity responsibility, 3. Love simplicity, keempat, happiness humility. C. Core living values. Sebagai dasar aktivitas pendidikan menurut UNESCO meliputi 1.
tolerance freedom. 2. Unity responsibility. 3. Love simplicity. Keempat, happiness humility. Selanjutnya ialah konteks positif dari pendidikan. 1. Upaya pendidikan perlu secara aktif menyisihkan yang negatif atau mengubahnya menjadi positif, atau mengoptimalkan peran yang positif atau mengeliminir dan minimalisir peran negatif. Yang kedua ialah pendidikan merupakan aktivitas interaktif antara pemberi dan penerima untuk mencapai tujuan baik dengan cara baik dalam konteks positif. Dari Nong Hajir, saya memahami bahwa pendidikan yang ditempuh adalah salah satu upaya manusia untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya benar ataupun tidak. Pendidikan akan menjadikan manusia berpikir secara rasional dan menerima dengan lapang dada suatu larangan dan peraturan yang ada dan menjadikan mereka secara langsung memiliki perkembangan pola berpikir yang benar dan cemerlang. Ketika pola berpikir manusia ini sudah cemerlang dan tidak dalam tahap dangkal ataupun mendalam, maka sudah akan dipastikan akan seperti yang disampaikan oleh Nong Muhajir, di mana akan dipastikan bahwa pendidikan dilewati dengan tujuan dan dengan cara yang baik dalam konteks yang positif. Oleh karena itu, pendidikan dalam pengertiannya, dalam unsur-unsurnya, dapat diartikan sebagai 1. Pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan atau potensi, peningkatan dari tidak tahu menjadi tahu, serta tujuan atau aktualisasi diri. Yang kedua ialah terjalin hubungan antara dua pihak. Yang ketiga, pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh. Yang keempat ialah aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, yaitu pendidikan informal, sekolah, yaitu pendidikan formal, dan masyarakat, yaitu pendidikan non-formal.